Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari jurnal penelitian saya yaitu Desain UX, aplikasi kepegawaian dan atensi menggunakan Gen UX. Dalam menghadapi kritik seperti Gresik terkait sistem atensi, pengembangan aplikasi berbasis website menjadi solusi yang strategis dengan merinci langkah-langkah melalui metodologi Gen UX, di mana penelitian ini memberikan fondasi yang kuat untuk merespon kebutuhan bisnis dengan cepat dan efisien. Penggunaan sistem disebut skill dalam pengujian skala kegunaan menandakan komitmen untuk memberikan pengalaman pengguna optimal. Untuk tahapan ini ada 4, yaitu declare assumption, melakukan pengumpulan data, membagi visual dan mereview aplikasi serupa yang telah tersedia. Yang kedua, create MVP, yaitu minimum viable product, yaitu membuat dari produk desain yang akan dikembangkan dan desain prototype menggunakan parameter aplikasi wireframe. Ada ketiga, dan eksperimen, melakukan pengujian MVP dengan usability testing melalui aplikasi Figma. Yang keempat ada feedback and research, yaitu melakukan pengujian akhir dari prototype yang dihasilkan menggunakan sistem usability skill. Untuk problem statement yang pertama yaitu sistem presensi online berbasis website bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan bagi para pekerja non-organik. Harapannya pengguna website agar bisa disiplin untuk jam akhir maupun jam pulang. Jadi harus bagaimana cara untuk membuat sistem presensi online sehingga memudahkan para pekerja dengan mudah mengakses untuk melakukan aktivitas di tempat yang sudah ditentukan. Yang kedua, bertujuan untuk memonitoring tingkat kehadiran bagi para pekerja non-organik. Harapannya para pekerja bisa melakukan backup data absensi secara otomatis, tidak seperti sebelumnya yang masih manual menggunakan kertas buram. Jadi bagaimana cara untuk membuat fitur record data absensi secara real time sehingga memudahkan para pekerja. Yang ketiga, memonitoring tingkat kehadiran bagi para pekerja non-organik. Harapannya agar peminta jasa bisa melakukan monitoring jam masuk dan jam pulang para pekerja. Jadi bagaimana cara untuk membuat fitur sistem absensi yang bisa digunakan untuk monitoring jam hadir maupun jam pulang bagi para pekerja. User assumption, siapa penggunanya, yaitu para pekerja tenaga non-organik yang ada di area PON 1 PT Fitur Kemanggiran Gresik. Masalah apa yang diselesaikan, yaitu pencatatan jam kehadiran masih tulis tangan menggunakan kertas buram atau manual, dan tingkat kedisiplinan pekerja masih rendah dan tidak termonitor dengan baik. Kapan dan bagaimana website ini digunakan? Kapan saja saat jam masuk kerja dan jam pulang yang sudah ditentukan dengan akses langsung di website tersebut dengan cara login terlebih dahulu dan melakukan presensi online. Fitur apa yang paling penting? Fitur untuk melakukan monitoring jam masuk dan jam pulang para pekerja serta rekap data secara real time. Untuk foto persona ada 2, yaitu atas nama Farid Jadidin Nafianto, umur 36, pekerjaan junior, asisten vice president, tenaga kerja organik di area PON SK1, yaitu membutuhkan aplikasi sistem absensi yang bisa dimonitor dari jam masuk dan jam pulang secara real time dan ada keterangan telat dan pulang tepat apabila tidak sesuai jam kerja. Solusinya yaitu membuat aplikasi sistem absensi berbasis website yang bisa mencatat jam kerja para pekerja yang hadir maupun pulang. Untuk persona yang kedua yaitu Heru Mamarti, umur 36 tahun, pekerjaan pembantu operator tenaga kerja non-organik di area PON SK1, membutuhkan aplikasi sistem absensi yang bisa melakukan backup data secara real time. Solusinya membuat aplikasi sistem absensi berbasis website dan tampilan yang memudahkan para pengguna. Yaitu paletnya untuk palet warna ada 14, untuk icon ada 18, untuk font menggunakan Short Sans Pro Regular,
Nah, untuk low fidelity prototype ada halaman sign in, halaman beranda, dan juga ada halaman absen. Itu high fidelity prototype, halaman sign in dengan warna biru untuk tombol sign in, warna hijau untuk tombol register pegawai. Juga ada halaman beranda, halaman absen, tombol masuk menggunakan warna biru, terus halaman my absen untuk melihat rekap data. Untuk kuesioner yang saya sebarkan ke para responden menggunakan sistem Wisukutu School, untuk pernyataan yang pertama, yang saya gunakan adalah aplikasi ini sangat tidak digunakan. Ada 5 jawaban, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Untuk jawaban dari pernyataan itu, semua menjawab setuju di angka 73,3%, sangat sangat setuju di 20%, sisanya tidak setuju. Untuk pernyataan yang kedua, aplikasi ini sangat rumit. Para responden menjawab tidak setuju, ada yang sangat setuju, ada yang setuju, dan juga ada yang ragu-ragu. Terus untuk perhitungan dari pernyataan tersebut, didapat skor rata-rata atau hasil akhir di angka 78. Untuk skornya kalau 78 masih di C, masih di acceptable, sehingga masih layak untuk digunakan. Terus lanjut dicoba untuk betul-betul. Saya menggunakan aplikasi Figma. Untuk halaman pertama yang tampil saat membuka website yaitu halaman login, di mana ada kolom username, password, ada button untuk sign in, register pegawai. Apabila para pekerja sudah mempunyai username dan password, maka bisa melakukan sign in langsung. Dan apabila masih belum punya untuk username dan password, maka bisa register pegawai terlebih dahulu. Register pegawai bisa menginput data nama pegawai, username, email, password, data password, nomor telepon, lokasi kantor, tanggal lahir, alamat, serta memilih foto. Setelah itu klik register, setelah itu masukkan username dan password, setelah itu klik sign in. Di halaman dashboard ada beberapa menu yaitu my profile, notifikasi, absen, my absen, lembur, my lembur, permintaan cuti, tutor dan logout. Itu my profile untuk melihat data para pekerja. Apabila ada perubahan, maka bisa langsung diganti. Saya klik submit, data bersedia update. Yaitu ada notifikasi, ini buat notifikasi apabila ada yang melakukan tukar shift atau cuti yang sudah di-approve oleh admin. Jadi ada keterangan status saat ini adalah on approval atau approval. Kalau sudah di-approve. Yang kedua, super admin. Terus ada menu absen, yaitu untuk melakukan absensi secara online menggunakan face detection, dan max yang sudah diatur berapa radius meter dari tempat kerja. Terus bisa melakukan klik masuk, masuk. Setelah itu apabila para pekerja ingin melihat rekap data, bisa klik my absen, terus bisa memilih tanggal mulai, tanggal akhir. Setelah itu klik search, maka ada tampilan nama pegawai, shift, tanggal, jam masuk, telat, lokasi masuk, foto masuk, jam pulang, pulang cepat,
dan lokasi pulangnya. Dan ada juga keterangan status absen masuk atau tidak hadir. Dan juga ada menu lembur apabila ada para pekerja yang melakukan lembur 12 jam. Kurang lebih fiturnya sama seperti absen, terus menu lembur juga kurang lebih sama seperti rekap data di absen. Terus ada menu permintaan cuti. Ini apabila ada pegawai atau para pekerja yang melakukan cuti. Bisa memilih nama cuti, tanggal mulai, tanggal akhir, melakukan upload foto SPL atau surat perintah untuk lembur, pelaksanaan cuti, terus submit, data berhasil ditambahkan, terus ada keterangan status cuti, pending, atau juga approve, apabila ada kekeliruan bisa melakukan edit, terus di submit, apabila sudah di-approve, maka ada keterangan diterima, action sudah di-approve, dan data juga bisa di-delete atau dihapus. Dan menu tukar shift, apabila ada para pekerja, 2 orang yang ingin tukar shift, pekerja, misal pekerja A, shift pagi, pekerja B, sore, dan pekerja B ingin tukar shift dengan pekerja A, yaitu masuk pagi, pekerja B, pekerja A masuk sore. Maka sama pegawainya yang ingin mengajukan tukar shift, siapa, terus pegawai tujuan, siapa yang ingin ditukar, tanggal shift tukar, catatan pemohon. Yaitu submit, data berhasil ditambahkan. Ini tukar shift membutuhkan 2 approval. Soalnya ada beberapa grup bagi para pekerja. Ini juga bisa melakukan edit apabila ada kekeliruan. Yaitu kita bisa untuk dari activity-nya. Yaitu logout, kembali lagi ke halaman sign in. Terus untuk pernyataan yang saya ajukan pada 13, yaitu aplikasi ini sangat tidak digunakan, aplikasi ini sangat rumit. Fungsi-fungsi di aplikasi ini terintegrasi dengan baik. Saya merasa akan sangat sulit untuk mempelajari cara menggunakan aplikasi ini. Berbagai fungsi dalam aplikasi ini sudah diakses. Aplikasi ini menyediakan sejumlah besar informasi yang tidak diperlukan. Saya menganggap bahwa menggunakan aplikasi ini mudah. Saya merasa percaya diri menggunakan aplikasi ini tanpa bantuan. Saya merasa bahwa saya perlu bantuan ahli untuk menggunakan aplikasi ini. Saya memerlukan bantuan ahli yang dapat menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini aman digunakan dalam hal privasi dan keamanan data. Elemen-elemen desain seperti warna, icon, dan tata letak membantu Anda dalam menggunakan aplikasi yang efektif. Terakhir, aplikasi ini responsif terhadap perangkat yang berbeda seperti desktop, tablet, atau ponsel. Dan terdapat pada responden 15 yang juga menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Sekian penjelasan dari jurnal penelitian saya. Apabila ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.